87,9 Purnama FM BEDAS Beraya Purnama kembali. Nia Fahira masih menemani Beraya Purnama. Untuk pada pagi hari ini saya kedatangan tamu bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Tasikmalaya. Kita sapa dulu yuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Boleh deket-deketan, nggak boleh jauhan gitu ya? Ya. Oke. Iya, pada pagi hari ini kita kedatangan, ini ada Ibu Yustika SH dari Jaksa Fungsional Bidang Intelijen. Selamat pagi Ibu Yustika. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat sehat. ya. Semangat. Ada juga Ibu Irma Rahmawati SH dari Jaksa Madya. Halo Ibu. Halo, Luar biasa. Full senyuman pagi ini ya. Ada Bapak Indra juga nih selaku dari Kejaksaan juga ya Pak ya. Disapa dulu dong Beraya namanya. Masih malu-malu mau ya. Oke. Ini by the way nih, ini bapak-bapak ibu-ibu datang ke sini tuh dalam rangka apa nih? Coba kita mau bahas apa nih pagi ini? Oke. Kami Kadin dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya ya. Iya. Kami mempunyai tugas salah satunya yaitu memberikan penyuluhan hukum terkait hukum. Oke. Jadi agar masyarakat bisa lebih mengenal hukum. Nah, kebetulan materi yang akan kita sampaikan kepada masyarakat ini adalah terkait narkoba. Kenapa kita melakukan penyuluhan hukum terkait narkoba? Karena di wilayah Kota Tasikmalaya ini banyak sekali kasus-kasus narkoba. Ini sudah mulai meningkat ya, Bu ya. Mulai dari pengguna, perantara, tukang tempel seperti itu sampai pengedar pun ada. Ya ampun, mulai dari yang barang ya. buktinya narkobanya sedikit sampai yang kiloan pun juga ada. Waduh. Makanya ini khawatir sekali kan kalau sudah seperti ini. Baik, bentar. Biar Beraya Purnama bisa nyiapin dulu ya. Ini yang ibu-ibu sambil nyiapin cemilannya gitu ya, nyari mana nih toplesnya gitu. Yang mau tanya-tanya juga boleh. Nanti kita tungguin banget ya. Boleh di WA kita di 0812200775 yang mau berinteraktif, atau juga boleh silahkan gabung di Facebooknya kita di Radio Purnama FM Tasikmalaya. Oke, selepas ini kita akan kembali ya ibu-ibu, bapak-bapak. Udah siap banget pokoknya. Tetap stay tune di sini di 87,9 Purnama FM BEDAS. Oke, 87,9 Purnama FM BEDAS Beraya Purnama. Kita masih di ngobrol asik bersama Kejari Kota Tasikmalaya. Masih bersama Ibu Yustika, ada Ibu Irma dan Akang Indra. Pokoknya Akang aja dulu ya. Oke, ini kita ngomongin tentang narkoba. Apa sih hubungannya? Karena Kejaksaan Negeri ini memiliki peran penting dalam menangani perkara narkoba, mulai dari penuntutan hingga penyelesaian kasus seperti itu ya Bu ya. Dan dari Kejari juga bertugas untuk menuntut pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, tapi sebelumnya kita harus dulu berkenalan. Tapi masa iya sih nggak kenal cuma namanya doang narkoba? Kalau aku narkoba tahunya ya nasi rames kopi bala-bala, kenyang Bu. Itu sarapan itu enak ya. Iya, pagi-pagi aku narkoba. Iya, sabu juga ya. Intermezzo sebentar ya. Baik, kita akan ke narkobanya sendiri. Bagaimana narkoba ini bisa menyebar di kalangan anak yang semestinya itu mereka masih dalam perlindungan orang tua, tapi disamarkan dalam berbagai bentuk ya, dari mulai permen atau mungkin juga mainan, bahkan dulu aku masih ingat katanya dari bolpen. Oh, itu juga ada, tapi nggak tahu. Oke, kita langsung aja nih dari Kejari sendiri. Silakan Bu. Ini kita bakal dari mana dulu nih narkobanya? Narkoba dulu ya, jelas. Iya, silakan Bu Irma. Boleh deketan Bu. Nih. Narkoba. Nah, iya. Kalau narkoba itu ya menurut boleh deketan Bu ininya. Jangan malu-malu Bu. Itu kan kalau narkoba itu narkoba psikotropika dan bahan zat adiktif ya. Kemudian ada dua ya tadi itu, satunya narkoba yaitu narkotika, psikotropika dan bahan atau zat adiktif. Kemudian nafza. Nah, kalau nafza itu sendiri yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Cuma beda istilah kan di kenal masyarakat. Jadi ini ada dua golongan yang perlu difahami dulu gitu ya. Nah, kalau narkoba menurut asalnya itu kan berasal dari tanaman ya. Iya. Nah, tanaman
cannabis sativa, marijuana, hashish, cannabis, ganja. Iya. Kemudian ada dari papaverum, kemudian somniferum, morfin, kemudian heroin. Iya. Kemudian ada juga erythrocyrillum, coca atau kokain. Gitu. Nah, sedangkan kalau narkotika dan obat-obat terlarang ini atau narkotika psikotropika dan zat adiktif atau nafza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang atau pikiran, perasaan dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Iya. Tuh. Oh, jadi berpengaruh juga ya. Jadi meskipun dia tidak mengkonsumsi tapi udah lama ibaratnya efeknya masih tetap begitu masih ya. ada. Masih tetap ada. Ya. Iya. Karena kalau untuk narkoba ini ya, khususnya yang untuk narkotika, apabila sudah ketergantungan, itu harus direhabilitasi. Nggak bisa yang namanya bisa sembuh sendiri, nggak mungkin. Kalau peribahasanya kalau tidak ditangani dengan baik bisa sakau dan terus dia kan ada golongan-golongannya, kan? Ada golongan-golongannya untuk yang pengguna narkotika ini kan, ada yang pengguna, ada yang ketergantungan atau yang disebut dengan pecandu. Tapi ini mungkin mereka tuh biasanya cari ininya tuh pecandunya di mana nih? Kan harus dari awal nih, mereka yang dari perkenalan. Nah, itu makanya dari pergaulan itu. Biasanya awal modusnya itu hanya coba-coba. Cobain dong gitu. Ini apa? Cobain dulu. Kalau sudah ketergantungan, udah seneng nih orangnya itu dengan narkoba, ya udah nanti tinggal orang ini ngejual. Oh, gampang. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya untuk targetnya sendiri mereka tuh yang dari sisi umur itu dari berapa tahun? Kalau di Tasikmalaya ini targetnya itu ke remaja ya. Remaja, berarti mungkin SMP, SMA gitu ya. Nah, itu awal itu dari kebiasaan merokok. Nah, itu karena penggunaan narkotika ini ya, khususnya narkotika ini ibarat kata seperti merokok, kayak ganja, merokok kan? Betul. Gitu. Kemudian sabu pun juga seperti merokok kayaknya gitu. Karena makanya dari situ kenalkan ini, cobain ini. Malah sekarang sudah ada yang namanya rokok Godzilla, Godzilla ya, atau rokok gorila. Oh ya ampun, itu narkotika itu, hati-hati. Jadi seperti tembakau. Ini Bare Purnama kalau misalkan denger nanti ya ada ini rokok gorila, rokok Godzilla. Oh tadi belum Godzilla. Gorila ya Bu ya. Sebutnya suka Godzilla. Iya, ini mungkin hampir sama sih ininya, mungkin maksudnya ke sana. Nah ini harap berhati-hati. Ternyata di dalamnya itu adalah narkoba. Kan sasarannya ke anak sekolah. Jadi anak sekolah ini atau remaja yang putus sekolah pun juga itu bisa. Mereka kan pengen punya uang. Iya betul. Diawalin bisa jadi side job gitu ya kan. Mau nggak cuma nempelin saja, tidak ketemu sama orangnya, akhirnya mereka dapat upah biar cuma 50.000 atau 100.000 kan bagi anak-anak yang lagi nganggur seperti itu ya, nggak sekolah nggak kerja kan lumayan kan dapat uang situ. Target mereka situ. Mereka juga bisa jadi target untuk jadi konsumennya. Iya. Aduh. Jadi mungkin ada yang double ya, maksudnya dia pecandu, dia pengedar juga akhirnya gitu. Karena mungkin udah dianya sendiri udah ketergantungan, gimana nih cara dapetin duit? Nah, diiming-imingin lah, nih iniin jualin gitu ya kan. Nambah lagi kalau konsumennya. disuruh menempelkan atau menyimpan sesuatu yang aneh gitu kan, yang itu bukan hal biasa, mending tidak usah gitu kan, karena biasanya mereka juga peredarannya kan, tempelkan ini simpen aja di salam sini, tempel ya gitu. Iya, jadi istilahnya itu seperti itu, tempel atau istilah dalam dunia narkoba itu, padahal itu kan dia sebagai peran jual beli, jadi si penjual dengan pembeli itu nggak ketemu kalau sekarang. Nggak ketemu. Jadi dia mungkin taruh di mana gitu ya. Jadi makasih ya, ini penjual nih, yang membelinya si C. Dia minta tolong si B, taruh dong ini. Nah, uang masuk ke rekeningnya si A. Udah masuk. Dia online ya, itu transfer. Iya, nanti simpan di daerah apa dengan tanda-tanda apa, misalkan ada di bawah tong sampah, ada pohon rindang, pohon kaktus atau pohon apa gitu ya, pohon kaktus gitu di situ, ngambil lah dia di situ. Itu namanya disebut sistem tempel. Ini peredarannya ini agak ngeri ya, maksudnya kalau misalkan biasanya kan kalau kepolisian atau mungkin para petugas
apa namanya dapat barang bukti itu harus ada penjual, pembeli, transaksi. Lah kalau ini bisa Ini terungkap gimana tapi, nih? selama ini penyidik pun juga kan kalau mau menangkap orang itu mereka melakukan penyelidikan dulu. Investigasi dulu. Iya, tidak langsung tangkap gitu kan. Tapi biasanya ini ada target operasi dulu nih, gitu kan. Ada nih misalkan ada informasi dari masyarakat di sini suka ada yang transaksi narkotika, mereka melakukan penyelidikan, gitu kan, sampai bisa akhirnya ditangkap dengan barang buktinya. Dan berakhir nanti di pengembangan kasus ya Bu. Ya, nanti kalau sudah ketangkap ya kan berada di kejaksaan, kita akan yang proseskan untuk dimajukan ke persidangan sampai mendapat putusan hakim. Ya, Pak Indra. Oke, Pak Indra, gimana? Ada yang mau disampaikan lagi Pak Indra tentang narkoba nih di Tasikmalaya, kasusnya sendiri? Boleh dong dikasih tahu nih yang udah kasus yang terjadi, kita rewind biar bisa ibu-ibu atau yang punya si kecil nih aware banget sama si narkoba ini. Ya, tadi udah dijelasinnya sama Bu Yustika kalau narkoba kan boleh dideketin ini menjadi bahan yang sangat bikin kecanduan, apalagi khususnya nih target di Kota Tasikmalaya kan banyaknya remaja. Yang namanya remaja itu kan tingkat ingin tahunya gede banget, terus tahu ada bahan kayak gitu malah ketantang. Masih mencari jati diri dan mereka itu ababil ya, maksudnya ababil masih labil banget. Jadi ibaratnya dibilang payah nih, gak gaul gitu. Emang betul awalnya pasti dari ngerokok, mulai dari ngerokok ngerasa punya tantangan, diajak teman-temannya tantang pengen kayak gitu, tapi nggak tahu dampak kedepannya tuh kayak gimana gitu, buruk banget gitu. Nah, peran orang tua itu penting, makanya dari anak SMA orang tua tuh harus mengawasi gitu pergaulan anaknya, itu penting banget gitu. Nah, banyak banget kasus di Kota Tasikmalaya yang di kejaksaan kita tangani itu. Kebanyakan rata-rata emang remaja gitu. Korban-korbannya itu ya. Itu biasanya kisaran umur berapa tuh? Ya kisaran umur dari ada yang SMP, SMA ke. Tapi yang udah dewasa pun itu biasanya gender yang itu tuh lebih banyakkan cewek apa cowok nih? Lebih condong banyak cowok. Cowok sih ya. Karena cowok perempuan juga ada. Kasus perempuan ada. Itu perempuan sampai apa hanya pengguna atau mungkin sampai ini juga mendistribusikan gitu kan, mendistribusikan. Ya, variasi sih ya, variasi. Ada yang menggunakan, ada juga yang menempel juga ada perempuan. Kemudian ada juga yang mengedarkan. Jadi variasi aja. Tapi memang kebanyakan sih laki-laki. Tapi perempuan juga ada gitu. Ini berasa emansipasi tapi beda ini ya. Oke deh, abis ini aku pengen tahu boleh di-spill beberapa kasus dan modus-modus dan lainnya ya, biar kita semua lebih berhati-hati lagi untuk menghadapi si narkoba agak-agak mengerikan soalnya sepertinya ini ya. Baik, nanti kita akan kembali yang mau tanya-tanya boleh kok di sini. Nah, boleh di sini boleh tanya langsung ya. Tetap stay tune di sini di 87,9 Purnama FM BEDAS. Kita masih dong. Oke, masih tentang narkoboy. Bahasa gaulnya sekarang kan gitu ya, narkoboy. Anak-anak mainnya narkoboy. Kenapa nggak narkogirl gitu? Kenapa boy gitu? Oke, Kak Indra, boleh dong spill yang sudah ditangani oleh Kejari Kota Tasikmalaya selama ini. Mungkin biasanya atau mungkin Ibu Yustika boleh ada mungkin kayak modus-modus baru atau mungkin ada sesuatu, biasanya suka ada yang unik dan itu boleh dibagi nih Bu. Kalau modus yang biasanya ada di kasus-kasus yang di wilayah Kota Tasikmalaya ini ya, mulai dari pengguna sendiri ada. Pengguna, jadi dia menggunakan narkotika tanpa hak. Tanpa hak atau melawan hukum. Itu dipidana maksimal 4 tahun. 4 tahun. Ya, kemudian ada juga yang tadi tukang tempel atau sebagai perantara. Nah, perantara dengan pengedar ini ancamannya sama. 4 tahun? Bukan, minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Ya, itu ada dendanya juga. Wah, ngeri ya. Kemudian kalau yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika itu minimalnya 4 tahun. Nah, untuk narkotika di sini pun juga ada yang dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman. Yang dalam bentuk tanaman itu seperti ganja. Ya, ganja kering maupun pohon juga itu sama. Kemudian ada yang bukan tanaman seperti sabu, kokain seperti itu tanaman tuh. Nah, ataupun jadi yang tadi tembakau gorila.
Jadi kalau tembakonya itu memang tembakau untuk merokok. Untuk rokok ya. Tapi di dalam tembakau itu ada kandungan narkotika sintetisnya di situ. Oh, jadi dicampurkan. Nah, di situ yang narkotikanya menetap. Makanya dari itu untuk tembakau gorila itu masuk kategori bukan tanaman. Berarti paling tinggi di Kota Tasikmalaya itu rokok gorila salah satunya. Sabu juga sih paling banyak sabu yang paling banyak. Dua sabu, ini. Ya. Nah, kemudian hati-hati juga ya bagi para warga masyarakat di sini apabila mengetahui nih ada temannya, ada keluarganya ataupun ada tetangganya. Tapi diam-diam tidak melaporkan nih adanya tindak pidana mau yang sedang menggunakan narkotika maupun lagi yang pesta mengedarkan sabu, misalnya, menyimpan diam aja. narkotika, diam aja itu pun juga kena sanksi. Nah, berapa tahun tuh? 1 tahun itu. Itu Padahal mau narkotika mau psikotrika juga sama. Ibu kan nggak ngapa-ngapain gitu. Karena narkotika ini kan berbahaya ya. Narkotika psikotropika ini berbahaya nih karena ini kan bisa merusak bangsa ya. Jadi kalau masyarakat diam, berarti kan abai nih kan. Betul. Nah, makanya untuk pemberantasan narkotika ini dan psikotropika juga itu perlu adanya peran dari masyarakat itu sendiri. Salah satu perannya adalah melaporkan jika terjadi adanya tindak pidana narkotika maupun yang dalam bentuk yang menyimpan sebagai dia pengedar ataupun penyalahguna nih di sini. Nah, untuk pengguna narkotika itu pun sendiri ada yang mungkin masuk kategori pengguna yang melawan hukum secara menggunakan narkotika secara melawan hukum. Ada pun juga yang masuk kategori yang ketergantungan ataupun pecandu narkotika. Nah, ini nanti kita akan membedain ini berdasarkan hasil dari TAT, ya kan, dari tim asesmen terpadu. Di situ ada Mahkamah Agung, ya kepolisian, kejaksaan, BNN, dari Kemensos dan Kemenkes juga itu ada, yaitu menentukan bahwa apakah nih orang merupakan si pecandu narkotika atau bukan. Jadi golongan yang mana nih masuknya nih orang gitu kan? Kalau misalkan dia adalah pecandu, maka kita juga akan memberikan upaya untuk rehabilitasi juga. Gitu. Jadi untuk narkotika ini ya, untuk dari narkoba ini ada pidana penjara, ada pidana denda maupun rehabilitasi untuk yang pecandu. Jadi kalau misalkan pencandu selain mungkin tadi kena hukuman itu plus rehabilitasi ya. Karena kalau udah jadi pecandu terus nggak direhabilitasi, dia tidak akan sembuh. Keluar pun dia nyari lagi. Dan itu udah jadi fakta. Bahkan yang pengedar pun juga ya, dia pernah mengedarkan ganja, kemudian ditangkap lagi dia mengedarkan sabu. Itu pun ada kasus seperti itu. Terulang jadinya ya. Karena kan memang upahnya menjanjikan. Biasanya berapa persen dari harga jual tuh, Bu? Mereka itu ya, waktu kita interogasi itu ya sekitar 10% ya. Jadi lumayan ya. 10% mereka itu. Waduh. Dan itu nggak ketemu sama yang memberikan barangnya. Lucu ya, maksudnya lagi, jadi si pengedar ini atau mungkin si perantara ini dia cuma entah dari tangan keberapapun gitu ya, nggak tahu asal muasalnya dari mana. Biasanya dia dikenalkan, kemudian dia ditawarin nih, mau nggak nanti kamu dapat tugas seperti ini. Jadi apapun yang ditawarkan ya terkait dunia narkoba, psikotropika, narkotika maupun zat adiktif, ini tolong masyarakat jangan sampai tergiur. Memang upahnya ada yang besar, ada yang kecil nih. Ya kan? Tapi resikonya karena yang ketangkap itu kan bisa saja yang yang si perantaranya ketangkap sementara yang punya barangnya dia masih leha-leha aja gitu ya. Makanya kan kalau ya memang Kota Tasikmalaya ini kan jauh dari pelabuhan ya. Jadi memang di sini itu udah dalam bentuk ya kelas ecer menengah ya. Karena kalau yang kalau di pelabuhan ngeri ya, Bu ya. Ya, itu biasanya kota-kota besar, Surabaya, Jakarta. Itu kan yang dalam bentuk partai besar tuh ada kasus-kasus seperti itu. Nah kan kalau di sini ya ganja paling berapa kilo gitu. Kalau di kota besar ada yang sampai 50 kilo. Kalau di sini maksimal yang udah ini berapa kilo nih, Bu? Iya, saking banyaknya ya. Sabu juga sampai ratusan gram juga ya. Sampai kiloan juga ada sabu sampai kiloan ada. Banyak loh. Ngeri. Oke, kita ini yang nanya dulu nih dari Siva. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya katanya, seperti apa sih ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba? Ya ampun. Sama nggak kayak orang yang lagi mabuk katanya gitu. Ya boleh. Ini Kang Indra boleh dijelasin nih gimana nih? Ya kalau misalnya pecandu narkoba itu kita bisa lihat kalau misalnya kayak efek
orang-orang sama persis mungkin sama yang suka minum alkohol gitu. Oh, sama ternyata tuh. Kalau pengguna pertama ya, kalau misalnya lagi menggunain, udah pasti kayak mulai hilang kesadaran. Emang karena tujuan konsumsi narkoba itu bagi para orang-orang yang emang kecanduan itu buat menghilangkan stres kan. Oh gitu, melupakan beban ceritanya. Iya, melupakan beban, dia mulai kehilangan kesadaran diri, mulai ngehalu kan ngehalu gitu, mulai halusinasi. Iya. Jadi gini ya, mungkin narkoba ini kan mempunyai efeknya itu jangka pendek sama jangka panjang. Iya, jangka pendeknya dulu nih. Jangka pendeknya itu ya enak. Oh iya. Kan misalkan pakai sabu nih, saya belum pernah coba ya. Tapi kan setiap kita kewenangan ditanya kan, apa sih enaknya apa pakai sih sabu? Enaknya gitu, iya. Bisa nggak tidur sampai 2 jam dengan kondisi tubuh fit? 2 hari mungkin Bu? 2 hari ya, 2 hari itu udah always on lah pokoknya nama gitu ya. Makanya kan kalau masyarakat itu biasanya yang di pasar-pasar ya, yang mungkin tengah malam harus begadang gitu. Ya makanya kan sabu itu banyak ya, artis-artis juga menggunakan sabu karena kan mereka suka begadang kuat, tubuh tuh kuat. Itu jangka pendeknya. Dia selalu fit aja gitu. Kemudian kalau untuk yang ganja katanya bikin ngantuk. Oh, itu sebaliknya. Kalau untuk obat-obatan ya, kesel itu fly kayak gitu kan. Nah, itu sebetulnya jangka pendeknya. Kalau untuk jangka panjangnya, ketergantungan merusak organ tubuh. Bisa merusak jantung, hati, ginjal, paru itu bisa merusak. Cara penggunanya gini. Kalau ganja seperti merokok, dia dilinting pakai pahpir. Orang mungkin nggak akan tahu. Oh, lagi ngerokok itu mah. Iya, apa yang ngiranya ngerokok bako cenanya begitu ya Bu. Kemudian kalau untuk sabu biasanya mereka pakai pipet, pakai alat. Mereka bikin sendiri pakai bong itu, alat bong hisap itu. Jadi mereka itu bikin manual sendiri. Nanti dihisap seperti merokok. Kemudian ada juga narkotika, psikotropika maupun zat aditif yang dalam bentuk obat. Hirup itu udah obat. Oh, yang itu diminum juga ya? Ada. Tapi kalau untuk ganja dalam bentuk tanaman belum, itu masih proses. Yang udah dikonsumsi ini ganja keringnya. Ganja keringnya? Ya, itu. Itu cara-cara penggunaan biasa seperti itu. Makanya biasanya nih malam-malam pada ngumpul, ngelebek itu asap. Nah, hati-hati. Karena kan kalau rokok sama narkotika ini bedanya ya, sama narkoba ini asapnya beda. Oh gitu. Iya. Lebih pekat. Kalau sama rokok elektrik ada persamaannya apa beda tuh? Beda juga. Beda ya. Beda. Jadi mungkin nanti harus ada sosialisasi asap gimana? Gak bisa juga ya Bu. Dan karena ini jauh nih ya, karena kalau udah kita kisep asapnya ya ikutan fly. Bisa kemungkinan positif juga kan. Makanya kalau kita acara pemusnahan barang bukti pun juga ya kita safety pakai masker minimal. Ya kalau orang yang nggak pernah mencium itu pusing. Langsung migres mungkin ya. Pusing berat kepalanya. Pening gitu kalau mencium aroma. Biasanya kan lagi pesta minum, mereka menggunakan itu hati-hati kalau ada masalah seperti itu segera berlapor aja lah ke pihak instansi terdekat ya, pihak berwajib yang terdekat itu bahwa di sini ada kumpulan nih anak remaja lagi ada pesta. Kan kita nggak tahu nih pesta apa gitu kan, karena biasanya mereka tuh malam ngumpul di kosan, kalau nggak malam minggu ya nongkrong gitu. Abis itu kan ngantuk nih, cobain ini biar segeran gitu ya, dicobain nanti minggu depan janjian lagi, biasanya gitu. Betul. Gitu ya. Oke, ini sempat yang dulu viral, bentuknya berbagai macam bentuk permen. Nah, untuk di Kota Tasikmalaya sendiri masih ada nggak Bu yang beredar dalam bentuk yang seperti ini? Belum ada ya. Tidak ada. Malah nggak ada. Tasikmalaya tidak ada. Mungkin ribet atau gimana gitu ya itu. Kita lebih banyaknya itu wilayah itu sabu, ganja. Yang simpel dan gampang ini ya. Oke. Kalau seperti permen, bentuk permen itu kan ada, memang pernah di media di TV gitu disiarkan bahwa ada sih di daerah lain yang dalam bentuk permen. Jadi anak-anak yang itu salah satu makannya itu. Kan anak-anak tersebut jadi pas ketika dites di rumah sakit positif narkoba, karena itu dari permen yang dikemas dalam bentuk permen ada, tapi tidak di Tasikmalaya. Tasikmalaya belum. Kalau di sini nggak ada. Tidak ada. Jangan sampai ada ya. Kasihan anak sekolah ini. Apalagi pemiliknya pasti anak SD kan kalau makanan nggak ada. Kan mereka masih pada polos, bukannya tinggi ingin tahunya, tapi pengen jajannya itu. Justru di Tasik ini lebih banyak yang konsumsi obat ya. Iya, obat zat adiktif, obat penenang, pil koplo gitu. Apa sih namanya Bu? Jadi selain
Jadi emang ada beberapa kasus ya yang kita tangani itu selain dari narkoba dan psikotropika juga ada zat adiktif lain ya. Misalnya seperti apa itu obat keras. Obat keras. Nah, obat keras yang seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas, namun kan harus secara aturan, secara ketentuan sesuai yang berlaku harus resep dokter. Nah, ini malah digunakan untuk jual bebas. Oleh oknum-oknum itulah ya. Nah, itu dan mereka menarik keuntungan dari situ. Nah, ini seperti contoh kasus ada beberapa yang memang termasuk saya tangani. Itu pasal 435 ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, di situ mengatur ancaman hukumannya bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau mutu. Nah, ancamannya itu pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan atau denda paling banyak 5 miliar. Jadi ini di sini tuh dia modusnya itu dia menjual obat-obat keras. Nah, itu pun ada yang ada yang mengendalikan. Nah, dia sendiri yang menjual itu dikasih upah. Dikasih upah oleh yang ini mengendalikan. Dan itu pun tidak ketemu langsung. Kalau sama yang mengendalikan jadi hanya lewat WA saja. Nah, kalau dengan pembelinya itu ketemu langsung gitu kan. Mereka datang kemudian membeli dan ya bilangnya untuk obat penenang gitu dan ya padahal itu kan tidak boleh tanpa resep dokter. Nah, untuk yang penjual ini sendiri untuk pendidikannya dia tidak pendidikan secara khusus untuk kefarmasian gitu. Tapi hanya misalkan kerja serabutan. Nah, itu. Jadi kan secara aturan kan tidak boleh ya, harus yang memang bergelut di bidang kefarmasian untuk dan memang ada resep dokternya gitu. Tapi ini tidak gitu. Itu penyalahgunaan sekali gitu ya. Itu obat-obat keras itu. Oke, kita masih berlanjut nih ngobrolnya. Abis ini aku bacain lagi yang udah mau tanya-tanya di WA juga. Stay tune di sini Maria Purnama, kita masih bareng-bareng di Ngobrol Asik bersama Kejari Kota Tasikmalaya. Dari Jalan Legend Ibrahim Haji Kilometer 6 Tasikmalaya 87,9 Purnama FM BDS Maria Purnama. Masih di Ngobrol Asik bersama Kejari Kota Tasikmalaya. Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dialog interaktif Jaksa Menyapa. Udah disapa-sapa banget dong kita dari tadi ya. Gak cuma cukup tahu, tapi kita harus aware, terus juga dilihat sekeliling. Karena kalau misalkan kita tahu nih di sekitar kita ada peredaran narkoba dan diam saja, bisa kena juga itu ya, hukumannya 1 tahun Maria Purnama. Oke, ya kita masih bareng Kejari Kota Tasikmalaya, masih bareng Kang Indra, Ibu Yustika, Ibu Irma. Nih, untuk sesi terakhir ini kita boleh ini dong Bu, ini upaya dari Kejari Kota Tasikmalaya sendiri, upaya untuk menangani narkoboi ini seperti apa nih Bu? Upaya kami ya dari kejaksaan ini ada dalam bentuk tindakan ya, tindakan preventif maupun dalam bentuk tindakan represif. Dalam bentuk tindakan preventif ini adalah pencegahan ya, yaitu melalui kami nih melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi biar masyarakat itu mengetahui narkoba itu apa, ancaman hukumannya seperti apa. Gitu kan. Narkoba itu tidak hanya sabu sama ganja saja kan, ternyata narkoba itu ada narkotika, psikotropika, zat adiktif. Nah, mungkin karena penyampaian kami di sini juga terbatas, jadi mohon ya untuk kepada masyarakat bisa sekarang udah zamannya ini ya, internetnya udah canggih, jadi bisa diunduh sendiri untuk bisa mengenal narkoba. Itu ada undang-undang narkotika, ada undang-undang psikotropika juga, ada undang-undang kesehatan, itu di situ semua udah diatur apa saja yang termasuk narkotika, psikotropika maupun zat adiktif nih. Nah, kemudian kita juga penyuluhan itu ke sekolah-sekolah, kemudian ke masyarakat langsung ketemu tatap muka. Nah, dalam tindakan represifnya kita ini menindak apabila sudah terjadi adanya tindak pidana narkotika. Nah, kita ini punya tugas sebagai penuntut umum. Nah, kita yang melakukan penuntutan terhadap perkara narkotika yang kita terima baik dari penyidik Polri maupun dari penyidik BNN. Mungkin Pak Indra. Ya, Pak Indra gimana? Nih, Kak Indra nih gimana nih? Saya tambahin. Ya, boleh Bu, boleh. Saya tambahin bahwa selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Yustika,
juga ada di sini peran orang tua ya. Iya. Peran orang tua, juga peran tokoh masyarakat dan pemerintah. Jadi kalau peran orang tua itu menciptakan rumah yang sehat gitu ya. Kemudian serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi terbuka gitu ya antara anak dengan orang tua. Kemudian mengasuh, mendidik anak yang baik, kemudian menjadi contoh yang baik dari orang tua untuk anak-anaknya, kemudian menjadi pengawas yang baik gitu. Kemudian ada dari peran tokoh masyarakat ya dan pemerintah. Yaitu mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang. Kemudian mengadakan atau penyuluhan tadi sudah disampaikan ya, kampanye pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan. Kemudian merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mungkin seperti itu tambahannya. Oke, terakhir pesannya untuk Baraya Purnama nih, kasih tahu juga Bu efek-efek dari narkoba yang terjadi kalau misalkan kita mengkonsumsinya. Efeknya ya? Iya. Ya itu tadi. Iya. Ketergantungan. Iya. Selain itu ada nggak? Maksudnya secara physically dari itu dia merusak secara fisik ya, organ tubuh dan organ dalam dulu. Kalau ya. Secara dari organ fisik luarnya ada nggak ciri-cirinya? Ciri-cirinya kelihatan kurus, badannya tidak sehat aja, tidak segar. Dari mata kerusakan, ada juga sampai kepala kerontokan seperti itu. Efek itu kemana-mana. Sampai itu juga katanya. Ke otak juga, pengaruh otak. Nanti kalau yang udah ketergantungan narkotika ini ya, narkoba ini, fungsi otaknya juga udah berkurang. Jadi ada kognitifnya udah benar-benar ini ke psikis ya. Ke psikis ini dia mengalami kecemasan. Kecemasan yang berlebihan. Iya, berlebihan. Apalagi yang udah ketergantungan ini, dia sampai tidak mendapatkan narkoba ini, dia sampai menggigil. Sakau. Sakau aja seperti itu. Sakaunya tuh meriang gitu ya. Jadi dia kayak orang yang menggigil. Jadi dia panas dingin kayak butuh, dia seolah-olah mau mati. Dan malah juga efeknya juga ada pengen bunuh diri itu. Waduh. Kok ngeri sekali. Karena kalau dia udah tidak mendapatkan narkoba, udah kayak nggak hidup aja gitu. Dia pengen bunuh diri aja gitu. Sampai menyayat tangan, diambil disep darahnya. Segitunya Bu. Narkoba itu. Makanya kan bisa lah lihat nanti di YouTube kan orang yang yang kena dampak dari narkoba ini. Yang tadi badannya segar, sampai kan ada artis dunia itu yang banyak meninggal ya, artisnya itu kayak Whitney Houston yang itu kan karena narkoba itu juga kan, sampai cepung, gigi rontok gitu itu efek dari narkoba itu fisik ya. Boleh saya tambahin ya? Boleh. Baik, saya tambahin dari penjelasan Bu Yustika. Jadi banyak juga yang dampak dari narkoba ini betul-betul luar biasa. Luar biasa di sini dalam arti dia melakukan kriminalitas juga dari narkoba. Jadi ini gitu. Dia nekat kan gitu banyak kasus yang awal mulanya dia narkoba, itu timbul kasus lain dari awalnya dia mengkonsumsi dari narkoba akhirnya ke kriminalitas. Ke kriminal gitu. Sekarang butuh uang, pengen beli narkoba, akhirnya dia mencuri. Gitu. Jadi akal sehatnya sudah nggak ada lah, gitulah intinya. Makanya ini pemerintah itu betul-betul ingin memberantas peredaran narkoba itu karena ya efeknya yang luar biasa. Merusak generasi muda dan menimbulkan kriminalitas lain gitu. Iya. Jadi asal muasalnya jadi ada malah kasus yang lain bertambah lagi gitu ya. Satu aja nih ada yang nanya nih dari 729. Apa orang yang menggunakan narkoba bisa sembuhnya berapa lama katanya? Tergantung dia nanti dari hasil asesmennya ya, dia kecanduannya tuh level berapa itu. Nanti kan dia akan rehabilitasi.
Jadi ada ini kira-kira nih estimasinya mungkin penanganannya berapa lama itu gitu tergantung ya nanti dari Iya, rehabilitasi bisa itu di- bukan ya, bukan nggak jaksa bisa yang ahlinya ya, gitu. tapi Iya, dari dokter yang ini. dokter harus Iya. Oke. Di rehabilitasi itu kita hanya melaksanakan misalkan di putusannya rehabilitasi Iya, rehabilitasi nih, kita gitu. kita yang melaksanakan putusannya tapi nanti untuk prosedurnya bersama pihak yang tim lain. medis Iya, begitu tim ya. medis. Ada Jadi tim medis, nanti ya. tapi ada mungkin laporannya Bu yang ibaratnya ada nih yang paling lama sampai yang berapa paling tahun gitu. yang paling cepat tuh 6 bulan Paling cepat ya paling cepat 6 bulan itu kondisi ketergantungannya dia berapa lama nih yang 6 bulan ini? 6 bulan tuh ya bukannya ketergantungan banget lah. Oh, ini baru Jadi- nyoba baru ya. Yes, jadi ada yang gitu ya. 6 bulan, ada variasi. Bervariatif ya. Oke ya. Terakhir pesan untuk Baraya Purnama nih dari Kejari tentang narkoba ini, silahkan dari Kang Indra dulu, mangga. Sok. Pesannya apa? Jangan nasi rames kopi bala-bala yang apa tadi ya? Ini buat Iya. karena apa ya cita-cita presidennya kan pengen menciptakan Indonesia Emas 2045. Oh, gitu. wow. Nah, jadi Iya. kita sebagai orang dewasa, orang tua harus menjaga anak-anak kita gitu Oke. dari dampak narkoba ini. Gitu. Karena kita masih butuh generasi-generasi emas ke depan. Iya dong, bukan lagi dari Ibu Yustika. Jadi hidup Gimana? tanpa narkoba itu adalah hadiah terindah yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Jadi say no to drugs. Say no to drugs, alright. Nah, Ibu Irma selalu menambahkan. Silakan, Ya, Bu. baik kalau dari saya ya, jangan pernah mau coba. Jangan pernah Mau mencoba sekalipun, jangan pernah mau mencoba untuk narkoba ini. Gitu. Jangan pernah mau mencoba gitu aja. Ya, jangan coba-coba ya. Buat anak kok coba-coba gitu. Apalagi ini narkoba jangan. Oke, terima kasih Kang Indra, Ibu Yustika, Ibu Irma sudah hadir menyambangi Radio Purnama FM ya untuk sosialisasi narkoba dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya untuk dialog interaktif Jaksa Menyapa. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu, Kang Indra. Terima kasih untuk semuanya. Saya juga undur pamit dari Jalan Lejen Ibrahim Haji kilometer 6 Tasikmalaya. Nia Fahira. Ada siapa lagi? Ada saya dengan Ibu Istika ya. Terus? Ada saya Indra Oke, Diaksa. dan saya Ibu Irma Rahmawati. Oke, kita semua undur pamit dari Ruang Dengar Baraya Purnama. Terima kasih untuk semuanya. Jika kamu belum terbebas dari narkoba, kamu tidak bisa berteman denganku. Udah gitu aja lah ya. Oke, thank you semuanya. Selamat.